Sama pihak para pengelola dan juga juru pelihara ya di Gunung Padang. Ini dengan Bapak siapa Pak? Hatma. Pak Hatma Sarang, Bapak? Cecep Subandi. Bapak Cecep Sobandi. Jadi Pak bisa menjelaskan sedikitnya tentang siloka di balik adanya Gunung Padang ini, Bapak Hatma, seperti apa gitu kan? Memang cerita turun temurun kalau di Gunung Padang ini ada tata cara, ada tata tertib atau bahasanya siloka lah. Iya. Tapi kalau kita sekarang dipakai untuk orang-orang yang spiritual atau jara, jadi ada adab-adaban sebelum melaksanakan air ke atas. Dinamakan di bawah itu ada sumber mata air gitu. Jadi orang-orang yang spiritual dulu atau ada ajatan, jadi bersuci dulu dari sumber mata air, baru melaksanakan naik ke sini atau di teras pertama atau teras yang kedua. Di situ ada tujuan-tujuan tertentunya atau disebut ada sejarahnya. Ada gitu. sejarahnya. Ada sejarahnya. Tapi wallahu alam juga ini kan cerita turun temurun. Jadi Gunung Padang ini fungsinya tempat ibadah. Tempat ibadah. Dan juga ada ini juga ya Pak ya. Ada siloka seperti ada teras 1, teras 2. Itu silokanya seperti apa Pak? Dulu ada sebutan dari awal itu di teras pertama dinamakan ada Gunung Masigit. Kononnya di situ dinamakan pernah disinggahin Syekh Maghribi. Kononnya ada aula kan, ada aula, ada batu gamelan. Kenapa disebut batu gamelan? Kononnya ceritanya awal turun temurun itu disebut batu gamelan. Kalau sekarang kan menima tempat pemanggilan atau lah sekarang mah ada kokoa kan gitu Ya, simbol-simbolnya. ya, Kalau ya. dulu kan kenapa disebut batu gamelan? Dulu bersuara alunan sendiri. Kalau sekarang kan udah diambil sampelnya, jadi kadar besi tinggi gitu di teras pertama itu. Dan juga kan Pak ada siloka seperti ini tadi yang pernah dijelaskan. Niti Taraje. Kalau bahasa Sunda kan tadi ya namanya ini kan sebutannya punden berundak. Punden berundak itu kan bahasa Sunda mah Niti Taraje mincak amalan. Jadi ada adab-adabnya atau bahasa. Kalau dulu kan kita menima kita ke kakak gini, ke bapak gini, guru gini, ada tingkatannya. Oke. Bapak-bapak juru pelihara dan sebagian dari pengelola di sini ada harapan nggak perihal kan notabene Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini salah satu figur dan juga sosok Bapak Gubernur yang cinta budaya ya. Ada harapan dari bapak-bapak ini untuk Kang Deddy Mulyadi bisa disebutkan Pak? Ya mudah-mudahan yang penting mengedukasi buat umum ya. Yang paling penasaran itu kan dari tingkat dunia itu kenapa penelitiannya dihentikan. Mungkin suatu saat harus dilanjut gitu. Entah untuk penelitian secara lintas disiplin ilmu bagus nama dan semua dari seperti yang lalu kan dari georadar, geobor sampai tomografi seismik diteliti gitu. Nah, sekarang ada kepenasarannya itu mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi dengan harapan masyarakat menanti kunjungannya di Gunung Padang untuk meneliti lebih lanjut. Kebetulan kan Bang Fadli John selaku Bapak Menteri Kebudayaannya sekarang beliau juga mungkin satu misi. Itu aja harapan masyarakat di sini. Kalau kita lihat Gunung Padang ini sendiri merupakan salah satu peninggalan leluhur kita orang Nusantara dan khususnya orang Sunda. Pastinya Bapak Aing atau Bapak Gubernur kita dia harus dong silaturahmi ke tempat ini karena nggak mungkin ada kita ataupun ada Pak Gubernur kalau nggak ada leluhur kita. Nah, bagian kebudayaannya ini sendiri yang merupakan warisan dari leluhur kita. Iya. Karena kan hingga saat ini ya notabene Bapak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi sangat kental budayanya banget ya. Betul. Dan juga sangat cinta sejarah, cinta budaya, dan dia pun salah satu faktor pendukung sebagai perwakilan bagi masyarakat luas juga yang memang di tempat tersebut ada cagar budayanya. Ada harapan buat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi Pak? Ya tentunya banyak hal yang harus disampaikan ke Bapak Gubernur kita. Mungkin selain aspek dari situs cagar budayanya ini sendiri yang harus diperhatikan, karena sementara ini kalau kita lihat di peraturan daerah terus Perbub ataupun itu, karena Gunung Padang ini sendiri waktu zamannya PSBY udah di Perpres ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini peraturan yang peraturan daerah Kabupaten Cianjur ini sendiri, kalau saya susul itu masih tumpang tindih juga. Masih gitu. Karena kalau kita perhatikan masih banyak ya situs-situs cagar budaya khususnya yang di Kabupaten Cianjur belum ada peringkatnya. Apalagi kemarin kita dapat informasi
kasus Batu Kasur itu merupakan salah satu situs cagar budaya juga yang levelnya waktu itu udah di bawah provinsi, tapi mungkin entah yang jadi kendala apa, Batu Kasur tersebut ternyata ada tambahan ornamen, terus si kepemilikan lahannya juga udah berpindah tangan. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan, karena kalau situs-situs cagar budaya ini tidak didampingi atau diatur dengan undang-undang regulasi yang benar-benar ketat, ini akan cepat musnah juga. Jadi memang ada tugas juga ya untuk Bapak Gubernur, dan memang sangat diharapkan sekali ya kedatangan beliau ke sini ya. Betul, terutama harus mendata setiap situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Jawa Barat. Iya betul. Karena kalau kita lihat di Kabupaten Cianjur aja yang terdaftar tuh ada 33, tapi tahu kurang lebih 33, tapi kita nggak tahu persis yang udah diatur dengan peraturan daerah ataupun perbubnya, kita belum tahu pasti. Belum tahu pasti. Ya, jadi selain untuk pelestarian budaya teruntuk Gunung Padang ya, ada juga memang pesan dan kerinduan masyarakat juga kepada Bapak Aing ya. Yang terutama untuk peninggalan cagar budayanya, lantaran nggak mungkin lahirnya budaya kalau nggak ada tempat cagar budaya. Luar biasa. Ini apa Pak? Mohon maaf nih. Ini hasil riset 2011 sampai 2014 kemarin yang dikatakan sama Kang Andi Arif. Pak boleh izin bisa dijelaskan? Ini bagian riset 2011 sampai 2014 yang diketuai sama Kang Andi Arif waktu itu jadi staf khususnya Pak SBY yang melakukan riset sendiri berbagai fakultas ya yang ada di kita, diantaranya waktu itu keterlibatan dari Universitas Indonesia UI, yang di situ ada Pak Prof Ali Akbar, terus yang ada juga yang vulkanologisnya Prof Dani Hilman, terus ada juga yang beberapa peneliti yang dari universitas lain. Jadi intinya hasil kesimpulan dari penelitian mereka, Gunung Padang ini sendiri merupakan salah satu peninggalan leluhur kita zaman dahulu yang difungsikan untuk tempat beribadahnya, yang terdiri dari 5 undak teraseri. Diawali dari teras pertama 1, 2, 3, dan 4, yang terakhir ada di teras 5 di sebelah sana. Kalau untuk usianya sendiri berdasarkan dating karbon yang pernah di lab, lapisan pertama dia punya umur 2.500 tahun yang lalu, di lapisan kedua 7.000, di lapisan ketiga per 10.000, lapisan terakhirnya 11 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jadi kita sudah bisa bayangkan lalu kita zaman dahulu di pra 10.000 udah bisa membuat atau membangun tempat ini, dan manfaatnya tentunya masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Nah berarti teknologi mereka dari situ sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena Gunung Padang bisa bertahan ribuan tahun sebelum Masehi sampai saat ini. Yang pertama mungkin ilmu konstruksi bangunannya. Lantaran mustahil Gunung Padang bisa bertahan sampai saat ini, bisa terawat, bisa terurus. Mereka menggunakan teknologi yang sangat luar biasa. Ilmu konstruksi bangunannya kalau kita perhatikan, batuan panjang mereka susun ke atas seperti ini, tumpuk ke atas. Tujuan supaya apa? Yang pertama sirkulasi air supaya gampang. Yang keduanya walaupun ada gempa, guncangan gempa, dia akan elastis, jadi nggak akan langsung. Berarti pola pikirnya sangat bagus. Yang selanjutnya yang nggak kalah pentingnya itu budaya gotong royongnya. Lantaran mustahil Gunung Padang segini gedenya dibangun seseorang, pasti kebersamaan mereka udah sangat bagus. Oh ini terdiri dari Gunung Kencana ya, Gunung Karya Mukti, Gunung Cikondang. Ini apa Pak ini Pak? Batu galian-galian yang masih tertutup di hutan-hutan. Oh, jadi ternyata memang di hutan-hutan ini ya, masih banyak ya. Jadi kalau kita lihat dari ini yang baru kebukakan sementara ini baru puncaknya aja baru segini. Ya. Sedangkan yang ditetapkan zona inti waktu itu dilihat dari penyebaran batuannya, ini Gunung Padang ini sendiri dilingkari 3 sungai, Kali Cikuta, Sungai Cimanggu, dan Kali Cipanggolaan. Nah, kenapa ini ditetapkan sebagai zona inti? Karena kalau kita lihat di bawahnya ini sendiri, kalau kita gali itu seperti ini kondisinya. Ini masih tertutup sama semak belukar atau pohon-pohon yang ada di sini. Ini kalau kita lihat tanahnya yang menutup itu sangat tipis sekali, 0 sampai 1 meter aja sih. Iya betul. Tapi kalau kita gali ke bawah tuh makin padat juga batuannya. Jadi sorry Pak nih, kendala untuk Bapak sendiri beserta pihak dari juru pelihara di sini itu apa Pak yang bisa diselesaikan? Mungkin kami masyarakat di sini dan para pengelola sih hanya bagian kecil aja dari pelestarian situs ini sendiri. Cuman ada yang harus lebih lebih besar tanggung jawabnya, yaitu pemerintah daerah, itu mau kabupaten ataupun provinsi,
untuk lebih respect penanganan yang akan mengganggu kenyamanan atau pelestarian situs ini sendiri. Seperti kalau kita perhatikan ya, dampak dari pengunjung mungkin sementara ini kita belum ada alur pengunjung, jadi pengunjung masih bisa nyebar kemana aja. Otomatis kalau misalnya nggak ada alur pengunjung, tanah yang diinjak ini akan memadatkan permukaan tanah juga. Yang keduanya, papan larangan kayak membuang sampah atau apa itu masih sangat minim. Yang selanjutnya, kalau kita perhatikan edukasi ya, terutama edukasi Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun 2011 ini harus diterapkan dari sedini mungkin. Dan solusinya supaya pengunjung itu tertata rapi, teratur, dan cagar budaya Gunung Padang ini lestari, itu bagaimana barangkali bisa mengusulkan? Kayaknya harus ada ruangan khusus dan pengaturan si pengunjung. Yang pertama yang harus diperhatikan tuh alur pengunjung, jumlah pengunjung. Maksud jumlah pengunjung karena kalau kita perhatikan daya tampung Gunung Padang ini sendiri nggak bisa misalnya berduk dengan kedatangan 500 orang atau 200 orang dalam satu waktu ya, karena ini akan cepat menimbulkan kerusakan karena keterbatasan pengelola yang ada di sini. Misalnya mereka ada yang duduk yang di batu yang berdiri, ada yang vandalisme juga, ataupun ada yang iseng yang bawa batunya kayak gitu, masih banyak tuh gitu. Masih banyak ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya mungkin mengasihkan pemahaman peraturan ya, tentang tata tertib pelestarian situs cagar budaya yang nggak boleh dilewatkan itu seperti itu. Jadi kita mengedukasi si pengunjung sebelum naik ke atas, kita ngasih informasi hal-hal yang nggak boleh dilakukan di atas situs ataupun di areal situs. Nah itu harus lebih utama kita sampaikan dulu ke si pengunjung, karena si pengunjung sendiri sih ada yang tahu, ada yang belum tahu, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Nah ini kewajiban para pengelola kita untuk memberikan informasi tersebut ke si pengunjung. Oke, keren Pak. Hingga saat ini berarti Gunung Padang yang saat ini menjadi situs sejarah dan budaya yang sangat kuat, berarti termasuk sarana spiritual bagi masyarakat Karuhun terdahulu ya. Tentunya seperti itu. Selain dari itu lebih ke apakah ada kehidupan yang memang di sini selain dari sarana spiritual itu apa? Ya tentunya ini salah satu tempat beribadah. Kalau beribadah mereka udah bagus, sudah sangat luar biasa menggunakan tempat ini dan udah bisa membangun tempat ini, pasti kehidupan sosial yang lainnya juga lebih bagus. Cuman yang jadi pertanyaan besar untuk para tim peneliti dan masyarakat sampai saat ini, lalu pemakaman dan pemukiman mereka di mana? Ini tempat ibadahnya juga udah segede gini, 29,1 hektar. Pasti pemukiman dan pemakamannya lebih luas dibanding tempat ibadahnya. Iya betul ya. Oke, dan mungkin selanjutnya di sini di teras 1, 2 hingga 5 ini ada apa saja Pak? Kalau kita perhatikan teras pertama ada yang berbentuk aula seperti itu, dan di pojok sana terdapat dolmen atau meja batu, dan di belakangnya ada batu gamelan, terus ada gunung masigit, terus teras 2 nanti ada batu kursi, batu yang menyerupai telapak kaki manusia, teras 3-nya ada batu ralipan kujang dan tapak maung, teras 4-nya ada batu pengujian atau kanuragan, teras 5-nya ada batu singgasana. Nah itu bagian-bagian yang tempat yang disakralkan di Gunung Padang ini. Oke, ya, pemaparan yang sangat jelas, sinkron, dan juga bagus sekali pemaparan yang disampaikan oleh Kang Jenderal ini. Dan mungkin kebetulan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi kan saat ini sedang melihat nih Pak ya, karena memang sebelumnya pernah berkunjung juga ke Lumpur Pakuan, dan memang beliau pun sedikitnya menugaskan. Semoga dengan adanya video ini nanti Bapak kita kan menonton video ini, dan semoga nanti ketika Bapak Aing datang ke sini, intinya kemaslahatan untuk para juru pelihara di sini dan masyarakatnya. Amin. Oke. Sampurasun Bapak Aing anu kersana si Akang Kang Deddy Mulyadi waktos anu jantan Gubernur Jawa Barat, simkuring masyarakat atau pengelola Gunung Padang ngiring reus ngiring bingah tu ayana apa dan Bapak Aing linggih di provinsi. Harapan simkuring para pengelola situs cagar budaya Gunung Padang, hoyong kasumpingan, kalinggihan, kasilaturahmian ku karsana Bapak. Mangga diantos kasumpingan di situs cagar budaya Gunung Padang. Barokah.